Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lili Rahma Safira dengan NIM 2018 310727. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit internal dan tata kelola organisasi. Nah, yang pertama yaitu governance dan manajemen. Governance adalah tata kelola atau tata pamong, sedangkan manajemen adalah pihak yang mengelola perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Lalu, manajemen itu terdiri dari orang-orang yang profesional dan tidak mewakili para pemilik modal. Nah, suatu perusahaan tentunya dimiliki oleh para shareholders atau pemilik modal. Nah, sebagai pemilik modal, tentunya para shareholders ini memiliki hak untuk mengetahui bahwa kekayaan mereka dikelola untuk kepentingan perusahaan dan nantinya akan memberikan keuntungan bagi para shareholders tersebut. Nah, untuk itu perlu adanya suatu perwakilan dari para pemilik modal itu yang lebih independen daripada manajemen. Maka terbentuklah board atau dewan yang bertugas untuk memonitor atau mengawasi jalannya suatu perusahaan agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dewan sendiri dipilih oleh para pemegang saham dan berhak memilih siapa saja yang akan menjadi manajemen di perusahaan tersebut. Nah, ada dua sistem dalam dewan yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu unitary board system dan yang kedua adalah two-tiered board system. Unitary board system adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu organ, yaitu board of director yang sekaligus sebagai fungsi pengurusan dan pengawasan. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua adalah two-tiered board system, yaitu orang yang melakukan pengurusan perusahaan sendiri yaitu sebagai manajemen organ dan ada orang lain lagi yang akan melakukan pengawasan yaitu sebagai supervisor organ. Jadi kalau unitary board system itu satu orang bisa menjalankan dua fungsi, sedangkan kalau two-tier board system ini dua orang menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Nah, two-tier sistem ini yang dianut oleh Indonesia. Nah, fungsi pengawasan dipegang oleh komisaris, sedangkan fungsi manajemen dipegang oleh direksi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tata kelola organisasi. Nah, tata kelola organisasi didefinisikan oleh Organization of Economic Cooperation and Development tahun 1999, yaitu tata kelola organisasi yang baik merupakan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu, tata kelola korporasi ini juga harus menyediakan struktur sesuai dengan tujuan korporasi yang telah ditetapkan. Yang artinya yaitu ketika pencapaian atas tujuan kinerja pemonitoran sebelumnya telah ditentukan. Lalu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus menyediakan insentif bagi para direksi dan manajemen dalam mengejar tujuan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham juga harus memfasilitasi pengawasan yang efektif. Nah, bisa kita lihat juga pada gambar bahwa gambar tersebut menampakkan bahwa audit internal memiliki peran yang berkaitan dengan manajemen dan akuntan publik serta dewan direksi dan komite audit. Nah, internal audit menghasilkan rekomendasi kepada manajemen atas kegiatan operasional yang kurang efektif atau kurang efisien. Lalu, dewan pengawas dan komite audit melakukan pengawasan atas manajemen dalam menjalankan rekomendasi yang telah diberikan oleh audit internal tadi. Dan dewan pengawas dan komite audit ini memiliki tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Di sini, regulator adalah pemerintah dan juga aturan hukum menjadi rujukan bagi para manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional suatu perusahaan atau organisasi. Lalu, para akuntan publik bertindak sebagai pemeriksa atas laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh para manajemen. Dengan demikian, tata kelola adalah berjalannya hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu manajemen dengan baik, yaitu antara pihak internal maupun eksternal. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai yang kedua yaitu audit internal dan good corporate governance. Nah,
Untuk menjadi good corporate governance, maka perusahaan membentuk badan-badan yang terdiri dari board, komisaris, dan komite atau dewan audit. Nah, board atau dewan direksi sebagai agen yang lebih independen dari manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu komisaris yang mengawasi kebijakan direksi dan mengarahkan direksi dalam menyusun perencanaan. Lalu yang ketiga, komite atau dewan audit yang menjadi mitra dalam komisaris dan dewan direksi dalam mengawasi dan memeriksa hasil audit dari auditor internal serta menyempurnakan sistem pengendalian manajemen. Nah, komite audit membawahi unit audit internal yang biasanya disebut Satuan Tugas Internal atau SPI. Nah, tugas audit internal adalah memastikan bahwa manajemen telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, audit internal telah memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa tata kelola dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Nah, wujud dari aktivitas audit internal adalah rekomendasi yang tertuang dalam bentuk laporan audit internal. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai good corporate governance di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu pemerintah dan pihak-pihak lainnya juga sangat gencar menerapkan good corporate governance di Indonesia. Nah, tujuannya untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Nah, di sini ada beberapa undang-undang atau ketetapan atau cara yang dilakukan pemerintah agar Indonesia itu menjadi good corporate governance. Nah, yang pertama yaitu OJK menerbitkan peraturan yang mewajibkan kepada emiten untuk mengangkat komisaris independen dan komite audit. Lalu yang kedua, pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan dengan International Monetary Fund atau IMF dan membentuk lembaga yang didirikan oleh Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif dengan adanya GCG. Lalu yang ada juga Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 1 MBU 2011 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan BUMN Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, Indonesia ini sudah sangat peduli dengan adanya good corporate governance yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak sekali peraturan atau cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak lainnya dalam mewujudkan good corporate governance di Indonesia. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai 5 prinsip good corporate governance. Nah, yang pertama ada transparansi. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik harus dapat menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu atas kinerja perusahaan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Nah, implementasi transparansi diwujudkan dalam pembentukan sistem manajemen risiko, pengembangan sistem informasi manajemen, serta pengungkapan secara penuh segala aspek yang berkaitan dengan kewajiban keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum Indonesia atau PABU di Indonesia. Nah, contohnya dalam transparansi ini adalah perusahaan yang memiliki transaksi atau kontrak yang akan berdampak besar pada perusahaan dalam jangka panjang tentunya wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu penanggung-jelasan suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, pertanggungjelasan ini mengandung makna adanya kewajiban dalam mempertanggungjawabkan suatu misi dengan pengukuran kinerja. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang telah berlaku. Nah, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan segala hal dalam perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, serta regulasi lainnya yang bersinggungan dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada independen. Nah, independen ini berkaitan dengan pengelolaan perusahaan secara profesional dan bebas dari tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
Lalu yang terakhir adalah keadilan. Nah, keadilan ini meliputi adanya hak dan tanggung jawab yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam kepentingan. Keadilan dari segi aspek karyawan serta masyarakat atas perlakuan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan maupun lingkungan hidup. Nah, 5 prinsip good governance. Nah, 5 prinsip GCG tersebut harus dipenuhi semuanya, karena seperti yang kita tahu 5 prinsip tadi adalah sebuah pilar, dan jika salah satu pilarnya tidak dipenuhi maka suatu bangunan tersebut akan hancur dan runtuh. Nah, untuk step selanjutnya yaitu organ tata kelola organisasi. Dalam peran organ perusahaan dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu peran kinerja. Nah, peran kinerja ini berkaitan dengan orientasi jangka panjang seperti perumusan strategi untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah peran kesesuaian. Nah, peran kesesuaian ini berkaitan dengan masa lalu dan saat ini yang berkaitan dengan terukurnya aktivitas yang dilakukan dan pemantauan atas jalannya aktivitas. Contoh bahkan organ suatu perusahaan. Nah, pada gambar tersebut yaitu paling atas sendiri terdiri dari rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham atau RUPS ini merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Nah, yang kedua adalah direksi. Dan direksi ini adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, lalu yang ketiga adalah komisaris. Nah, komisaris ini yang letaknya di tengah-tengah antara rapat RUPS dan Board of Direction. Nah, komisaris ini adalah bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroannya. Nah, untuk yang keempat adalah komite audit dan auditor. Komite audit ini memegang peranan penting dalam governance rules untuk mengawasi pelaksanaan auditor di perusahaan. Nah, lalu yang keenam adalah piagam audit atau audit charter. Nah, piagam audit merupakan dasar auditor internal dalam melakukan tugas dan fungsinya agar batasan-batasan ruang lingkup audit internal terhindar dari benturan. Selain itu juga, piagam audit ini mengatur hubungan antara komite audit dengan auditor internal. Nah, bisa kita lihat di bawah itu adalah contoh mengenai piagam audit. Nah, sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu menyusun program kerja pengawasan tahunan atau PKPT yang fleksibel dengan berbasis risiko yang memadai. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan. Yang keempat yaitu memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkat manajemen. Selanjutnya itu ada wewenang. Yang pertama itu mendapatkan akses seluruh informasi yang relevan dan manajemen maupun karyawan terkait dengan tugas-tugas audit. Yang kedua, meminta penjelasan kepada manajemen unit kerja apabila ada atau dilakukan tindak lanjut terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Selanjutnya itu ada kode etik auditor. Yang pertama itu kita menunjukkan kejujuran.
Yang kedua, menunjukkan loyalitas terhadap perubahan dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menyimpang peraturan perusahaan. Yang ketiga itu tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan jabatan. Dan yang keempat itu menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, persyaratan auditor internal. Yang pertama itu memiliki integrasi dan berperilaku yang profesional, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar. Yang keempat, memiliki kecakapan berinteraksi dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Dan yang kelima, mematuhi kode etik audit internal. Di sini sebagai auditor memiliki pertanggungjawaban. Yang pertama itu kepala SPI wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada direktur utama. Yang kedua itu kepala SPI itu juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progres pelaksanaan rencana audit. SPI bertanggung jawab pula melakukan koordinasi dengan kegiatan audit dan auditor eksternal. Audit berbasis resiko. Pada audit pada awalnya dilaksanakan berbasis pada siklus. Proses audit dilaksanakan berbasis resiko, yaitu suatu metodologi yang menyediakan jaminan resiko. Manajemen resiko. Prinsip dan paduan manajemen resiko yaitu ISO 31000 menyatakan bahwa keterlibatan organisasi dalam manajemen resiko menuntut adanya pembagian dan tanggung jawab yang jelas. Fungsi audit internal berbeda dengan fungsi manajemen risiko. Jika fungsi manajemen risiko adalah mengelola risiko agar aktivitas organisasi dapat mencapai sasaran organisasi, dan sedangkan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menilai keefektifan pengendalian internal dalam organisasi pelaksanaan manajemen risiko. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriatin dengan NIM 2018-310-803 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang peran dan tanggung jawab audit internal di Bank Sentral Asia. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup audit internal meliputi kegiatan segenap kantor cabang, kantor wilayah divisi, satuan kerja, dan unit bisnis di kantor cabang, perusahaan anak, serta kegiatan PCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada independensi dan pejabat divisi audit internal, di mana divisi audit internal independen terhadap unit kerja operasional. Kepala divisi audit internal bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan dewan komisaris atau komite audit. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala divisi audit internal didukung sebanyak 185 orang auditor dan jenjang jabatan dengan jenjang jabatan, pengalaman, dan sertifikasi profesi yang beragam.
Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari yang pertama, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia. Yang kedua ada laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang tampaknya dapat menjaga kelangsungan usaha laporan hasil Bank BCA. Yang ketiga, laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapatan tentang hasil kerja divisi audit internal dan manajemennya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan audit Bank BCA di 2013, yaitu yang pertama kegiatannya terlaksana audit proses terkait pengembangan e-channel, pengadaan barang dan jasa IT, sosial media, pengembangan customize brand format dan jaringan kantor cabang, sistem development life cycle kantor kas dan kas mobil. Yang kedua terkait audit terhadap kegiatan yang dialihdayakan pengelolaan arsip dan jasa pengelolaan pengisian kas ATM. Yang ketiga terlaksananya 26 program continuous auditing dan lingkup operasional dan pengkreditan cabang serta operasi IT security. Kemudian yang selanjutnya ada fokus rencana audit di tahun 2014, yaitu yang pertama memberikan fokus audit 2014 pada strategi bisnis bank yang terkait upaya mempertahankan posisi BCA di DPK 2, khususnya di jasa, peningkatan fee based income dan efisiensi serta optimalisasi biaya payment settlement secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada melaksanakan pendekatan end-to-end audit terhadap penerapan ketentuan APU atau PPT, pelaksanaan corporate social responsibility, proses transaksi falas, pengembangan skema audit kemitraan, fungsi kegiatan pengawasan internal cabang, kemudian pengelolaan kas di cabang dan pengelolaan ATM oleh cabang. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan audit terhadap kegiatan yang dialihdayakan, kegiatan yang mendukung transaksi banking seperti pengelolaan mesin ATM dan EDC. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan audit kegiatan anak perusahaan BCA Sekuritas, BCA Finance Limited di Hong Kong, kemudian BCA Syariah. Kemudian yang kelima ada menyempurnakan laporan hasil audit dan menerapkan pendekatan RBA yang telah meningkatkan pada setiap penguasaan serta menerapkan audit rating baru. Yang selanjutnya yaitu menerapkan aplikasi baru peningkatan hasil kertas kerja elektronik di setiap penugasan. Yang terakhir menindaklanjuti rekomendasi dari review eksternal atas kegiatan Quality Assurance Review tahun 2013 terhadap divisi audit internal. Kemudian yang selanjutnya ada akuntan publik atau audit eksternal, yaitu dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 14/4/PBI/2012 POJK 03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan bank dan surat edaran Bank Indonesia nomor 3/32/DPND tentang hubungan antar bank, kantor akuntan publik dan Bank Indonesia. Maka 1. Laporan telah diaudit oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional,
dan objektif serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Yang kedua, akuntan publik yang ditujukan oleh BCA melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kinerja, dan ruang lingkup audit. Yang ketiga, sesuai keputusan RUPS tahunan, penunjukan kantor akuntan publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi audit. Yang keempat yaitu penunjukan kantor akuntan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya ada contoh piagam audit Satuan Audit Internal Universitas Gadjah Mada yang berisi tentang visi, misi, tujuan audit internal. Seperti itu. Yang pertama yaitu visi, di mana visinya yaitu menjadi satuan audit internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memperbaiki nilai tambah bagi UGM, membantu pimpinan menuju terciptanya good university governance sehingga UGM itu menjadi institusi yang efektif, efisien, mampu menjaga asetnya dan memenuhi semua aturan yang berlaku dan mengemban tanggung jawab sebagai salah satu pendidik tinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas unit kerja di UGM, melaksanakan review dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan menuju terciptanya good university governance. Yang ketiga yaitu tujuan audit internal itu bertujuan untuk membantu pimpinan UGM untuk melakukan peranan dan pelaksanaan audit serta mengevaluasi tindak lanjut hasil audit. Yang kedua, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, merekomendasikan perbaikan menyeluruh atau sistem pengendalian internal dan operasional secara objektif. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di UGM. Kemudian yang selanjutnya ada kedudukan. SAI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. Yang kelima ada tugas, yaitu SAI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Yang keenam ada fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, SAI menyelenggarakan fungsi yang pertama, perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan universitas. Yang kedua, perencanaan penyusunan sistem audit internal. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan internal. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem pengawasan internal. Kemudian yang kedelapan, ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, SAI melakukan audit terhadap seluruh unit kerja di lingkungan universitas, baik audit keuangan maupun audit non-keuangan. Yang kedua, dalam melaksanakan audit, SAI dapat membentuk tim ad hoc dengan persetujuan rektor. Yang ketiga, tim ad hoc dapat berasal dari anggota SAI dan di luar anggota SAI piagam audit Satuan Audit Internal. Kemudian yang ke-8, standar pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SAI UGM mengacu pada buku pedoman audit internal UGM yang disahkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada dan standar profesional audit internal. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018-310-809. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman yang digunakan oleh seorang auditor internal. Di dalam PPT sudah ada
PPF, yaitu pedoman yang dipegang oleh auditor internal saat ini. Jadi sebelum menggunakan IPPF, auditor internal itu berfokus kepada PPF. Nah, PPF ini itu Professional Practice Framework, yaitu PPF, di mana dengan melakukan survei dan penilaian, ternyata PPF ini itu kurang sempurna atau harus ada peningkatan atau ada perubahan. Makanya muncullah IPPF ini, yaitu The International Professional Practice Framework. Nah, di dalam IPPF ini, jika kita lihat di dalam kerangka itu ada mission atau tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan itu, IPPF itu menggunakan dua komponen atau dua elemen, yaitu mandatory guidance, yaitu pedoman mandatory, dan juga recommend guidance, di mana di dalam mandatory guidance itu terdapat prinsip utama. Nah, di dalam prinsip utama itu ada definisi audit, lalu standar internasional audit, dan juga kode etik audit. Dan untuk recommended guidance itu ada implementasi guidance dan supplemental guidance, di mana pedoman implementasi atau implementation guidance itu yang memberi petunjuk auditor dalam menerapkan standar. Nah, kalau pedoman suplemen itu yang menyediakan proses atau prosedur rinci dalam praktik audit internal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi audit internal. Jadi audit internal itu suatu kegiatan asurans dan juga konsultansi yang independen dan juga objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan juga meningkatkan operasi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu diperlukan pendekatan yang sistematis dan juga teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko. Jadi audit internal itu dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat penting agar suatu organisasi itu dapat bertahan atau berjalan dengan baik. Sebagai contoh aja dalam suatu perusahaan, lah itu kita tuh kan harus melakukan audit di beberapa elemen seperti audit SDM-nya, audit persediaannya, audit keuangannya, itu kan perlu. Nah, dengan adanya audit tersebut itu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya saja kita kalau mengaudit SDM, lah itu kita tuh harus tahu yang diberikan pekerja itu sesuai nggak dengan yang diberikan perusahaan. Jadi kayak sama-sama enaknya gitu loh, agar perusahaan itu dapat berputar dengan baik. Maka dengan adanya audit internal itu tidak ada pihak yang dirugikan, tapi perusahaan itu dapat bertahan dengan baik dan perusahaan itu juga dapat berkembang dengan pesat dengan adanya audit internal. Karena apa? Elemen-elemen yang di dalam suatu perusahaan tersebut itu kayak terjamin gitu loh, kayak sesuai dengan apa yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kode etik, di mana tujuan dari kode etik sendiri ini untuk mendorong budaya etika dalam profesi auditor internal itu bagaimana. Nah, dengan adanya kode etik sendiri, kita itu dapat memiliki attitude yang baik dan juga kayak membuat kita itu kayak beretika yang baik itu dalam melakukan audit. Nah, di dalam kode etik sendiri itu terdapat dua elemen, yaitu ada kode prinsip dan juga pedoman aturan. Nah, dengan adanya kode prinsip ini, kita itu dapat menjalankan proses audit itu dengan baik. Nah, di dalam auditor internal itu ada 4 kode etik, yaitu ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan juga kompetensi. Di mana integritas sendiri itu bagaimana kita sebagai auditor internal itu membentuk suatu keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan seorang auditor internal. Nah, kalau kita menjadi auditor internal, kita kan mengeluarkan saran-saran agar suatu organisasi atau perusahaan itu dapat
bertahan atau dapat berkembang. Nah, kita sebagai auditor internal itu harus yakin dan meyakinkan kepada atasan kita bahwa saran-saran yang kita keluarkan melalui pertimbangan-pertimbangan saat kita melakukan audit itu kayak benar adanya gitu. Nah, lalu untuk yang objektivitas, kita dalam melakukan suatu audit itu harus seimbang. Kita tuh nggak boleh kayak mementingkan urusan pribadi atau kepentingan pihak lainnya. Kita harus objektif gitu loh, kayak harus sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Lalu untuk kerahasiaan sendiri dalam auditor internal itu juga kayak harus menjaga gitu loh, kayak informasi penting dalam suatu organisasi itu tidak boleh sembarangan kita berikan kepada orang yang tidak berkepentingan gitu. Nah, boleh kita beritahukan kecuali itu yang diharuskan oleh hukum, itu boleh kita berikan informasi tersebut. Lalu kode etik yang keempat yaitu kompetensi, di mana auditor internal itu menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Nah, dalam menjadi auditor internal kan pengetahuan, kecakapan itu kan juga penting. Maka kita itu harus kayak mencari pengetahuan yang baru gitu loh dalam melakukan audit gitu. Tidak boleh kayak berpatokan kepada itu aja gitu, harus kayak cekatan gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai standar dari IPPF, di mana audit internal di setiap organisasi atau perusahaan itu biasanya itu dilakukan dalam penerapan hukum dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga audit internal itu membutuhkan suatu acuan atau buku pedoman atau panduan yang dapat digunakan oleh setiap auditor dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut itu dapat terukur dan dapat mencapai tujuannya. Nah, IPPF ini itu sudah merancang suatu standar yang dapat dijadikan pedoman oleh audit internal, karena pedoman tersebut itu didapatkan dari kumpulan-kumpulan praktik-praktik terbaik audit. Nah, untuk standarnya ini itu terdiri dari dua, yaitu ada standar atribut dan juga standar kinerja, di mana standar atribut ini itu mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal, sedangkan untuk standar kinerja itu mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Lalu tujuan dari perancangan standar IPPF yaitu sebagai panduan ketaatan, lalu menyediakan kerangka kerja sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja audit internal, lalu mempercepat dan meningkatkan proses dan operasional organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidya Adrian Widianata, NIM 2018 319813. Di sini saya akan menjelaskan tentang program asuransi dan peningkatan kualitas. Kepala audit internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya dengan cara membuat program asuransi dan peningkatan kualitas. Dalam membuat program asuransi, kepala audit internal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, ada penilaian internal, di mana penilaian ini mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan penilaian secara berkala, secara self-assessment atau pihak eksternal yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang standar dan praktik audit internal. Kemudian yang kedua, ada penilaian eksternal, di mana penilaian ini dilakukan setidaknya 5 tahun sekali oleh tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independen yang berasal dari pihak eksternal. Kepala audit internal harus mendiskusikan dengan Dewan Pengawas mengenai bentuk dan frekuensi penilaian eksternal dan kualifikasi dan independensi pihak eksternal, termasuk kemungkinan adanya pertentangan kepentingan. Bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi
hasil program asuransi dan peningkatan kualitas ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen senior dan dewan, dan mempertimbangkan tanggung jawab aktivitas audit internal dan kepala audit internal sebagaimana tercantum dalam piagam audit internal. Hasil pemantauan program tersebut dikomunikasikan setidaknya 1 tahun sekali, di mana hasil tersebut termasuk hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan. Kepala audit internal dapat menggunakan frasa kesesuaian dengan standar internasional praktik audit profesional audit internal jika aktivitas tersebut memberikan hasil sebagaimana yang dimaksud dalam definisi audit internal, kode etik, dan standar audit internal. Apabila ada ketidaksesuaian dalam aktivitas tersebut yang mempengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas audit internal secara umum, kepala audit internal harus mengungkapkan hal tersebut dan dampaknya kepada manajemen senior atau dewan. Selanjutnya adalah standar kinerja. Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa kegiatan tersebut memberi nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan. Dalam menetapkan prioritas kegiatan audit internal, kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko. Setelah menyusun perencanaan tersebut, kepala audit internal akan mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal tersebut dan kebutuhan sumber daya, serta dampak apabila sumber daya yang ada terbatas, termasuk perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior dan atau dewan untuk dikaji dan disetujui. Kepala audit internal wajib memastikan bahwa sumber daya internal sudah cukup dan sesuai, serta dapat digunakan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah disetujui. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa gabungan dari pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang digunakan untuk melaksanakan rencana. Kepala audit internal harus menetapkan prosedur dan kebijakan untuk memandu aktivitas audit internal. Bentuk dan isi prosedur dari kebijakan prosedur tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal, serta tingkat kerumitan pekerjaannya. Kepala audit internal harus berbagi informasi dan mengkoordinasi kegiatannya dengan seluruh penyedia jasa asuransi dan konsultasi internal dan eksternal lain untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dengan meminimalkan duplikasi aktivitas. Tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal harus dilaporkan secara periodik. Laporan tersebut juga harus mengandung resiko yang dihadapi, permasalahan tentang pengendalian resiko fraud, dan lain-lain yang diperlukan atau diminta oleh manajemen senior dan dewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dasar pekerjaan. Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang teratur dan sistematis. Peningkatan proses tata kelola sangat berguna untuk mencapai berbagai tujuan, seperti pengembangan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi, memastikan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi telah efektif, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif, dan lain-lain. Penilaian efektivitas proses manajemen risiko merupakan suatu pendapat berdasarkan evaluasi dari auditor bahwa tujuan organisasi telah mendukung dan terkait dengan nilai organisasi, risiko signifikan, dan telah diidentifikasi dan dinilai. Aktivitas audit internal harus membantu organisasi memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya, serta mendorong pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya adalah perencanaan penugasan. Auditor harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Dalam hal ini, tujuan penugasan auditor internal harus melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko yang relevan atas kegiatan yang dikaji. Auditor internal harus memastikan seberapa jauh manajemen senior dan atau dewan menerapkan kriteria yang memadai untuk menilai apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. Ruang lingkup penugasan harus mempertimbangkan sistem, catatan, personel, dan properti fisik yang relevan. Dalam penugasan konsultasi, auditor internal harus memastikan bahwa ruang lingkup penugasan telah memadai untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
Jika auditor internal merasa keberatan tersebut harus didiskusikan dengan klien untuk menentukan kelanjutan penugasan. Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai tujuan penugasan, berdasarkan evaluasi atas sifat dan tingkat kerumitan setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penugasan. Auditor harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Informasi yang memadai adalah informasi yang aktual, cukup, dan meyakinkan sehingga seorang yang bersifat hati-hati akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor. Informasi dapat diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat. Auditor internal harus berdasarkan kesimpulan dan penugasannya pada analisis informasi dan evaluasi yang sesuai. Auditor internal juga dapat mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dari hasil penugasan. Kepala auditor internal harus mengontrol akses atas dokumentasi penugasan. Selain itu, kepala auditor internal juga harus memperoleh persetujuan dari manajemen senior atau dewan untuk menyampaikan catatan atau dokumentasi ke pihak eksternal. Setiap penugasan harus disupervisi atau diawasi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan staf teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Liwana Khalili Abdullah dengan NIM 2018-310890. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai standar kinerja yang berada pada poin penugasan. Nah, pada poin terakhir yaitu supervisi penugasan, itu harus disupervisi terhadap penugasan itu dengan tepat untuk memastikan bahwasanya sasaran itu tercapai, kualitas terjamin, dan juga staf teredukasi. Supervisi penugasan adalah tinjauan yang dilakukan oleh atasan terhadap ataupun tinjauan terhadap penugasan yang dilakukan oleh audit internal. Nah, jadi perlu ada pemerhati ya, pemerhati terhadap aktivitas ataupun proses yang dilakukan oleh audit internal di dalam penugasannya. Lalu tingkat supervisi itu bergantung kepada kemampuan, ya, pengalaman, serta kompleksitas penugasan yang dilakukan oleh audit internal. Nah, siapa yang harus melakukan supervisi audit? Yang bertanggung jawab ya, atas supervisi penugasan adalah kepala audit internal. Namun dapat juga menunjuk anggota aktivitas audit internal yang memiliki pengalaman ataupun berpengalaman untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Nah, pada pemeriksaan penugasan ataupun supervisi penugasan tadi, maka harus didapatkan bukti yang sesuai yang harus didokumentasikan dan juga disimpan. Selanjutnya ada poin komunikasi hasil penugasan. Auditor internal itu harus mengkomunikasikan hasil penugasannya. Nah, adapun juga sub-sub daripada poin-poin yang dibahas di dalam komunikasi hasil penugasan adalah yang pertama kriteria komunikasi. Komunikasi itu harus mencakup tujuan, ruang lingkup penugasan, serta kesimpulan dan juga rekomendasi, serta rencana tindak lanjutnya. Nah, pada komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan, ya, harus memuat pendapat ataupun opini, ya, ataupun juga kesimpulan. Nah, apabila pendapat tadi dikeluarkan, maka pendapat ataupun kesimpulan umum itu harus mempertimbangkan ekspektasi atau keinginan atau kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen senior dan juga dewan, serta entitas perusahaan lainnya, dan harus didukung dengan informasi yang handal, relevan, dan juga bermanfaat. Yang maknanya adalah informasi tadi benar-benar relevan ataupun bisa digunakan dan juga sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah,
pendapat ya itu dapat berupa kesimpulan maupun uraian terhadap hasil audit dalam bentuk lainnya. Adapun penugasan itu dapat mencakup pengendalian terhadap proses tertentu ataupun resiko yang terjadi di dalam penugasan tadi. Nah, formulasi ataupun hasil daripada keduanya, formulasi pendapat itu hasil daripada keduanya, yang dilakukan dengan mempertimbangkan antara hasil penugasan dan juga tingkat signifikan atas hasil yang diberikan di dalam penugasan audit internal. Di dalam komunikasi audit internal, maka anggota didorong untuk dapat mengakui kinerja yang memuaskan di dalam laporan hasil penugasannya. Lalu, jika hasil penugasan itu disampaikan kepada orang maupun pemangku kepentingan ataupun siapapun yang di luar daripada organisasi, maka perlu ada pembatasan atas distribusi ataupun penyebaran hasil penugasan, dan juga ada pembatasan terhadap penggunaan hasil penugasan. Jadi tidak serta-merta hasil penugasan itu tersebar luas gitu kan, ke khalayak umum. Ya. Karena pada dasarnya yang memerlukan hasil penugasan itu adalah pemangku kepentingan, baik itu manajemen, baik itu internal perusahaan maupun pemangku kepentingan yang memang ada kaitannya dengan perusahaan, seperti bank dan lain sebagainya, yang membeli saham gitu ya, yang memiliki saham pada perusahaan tersebut. Pada poin selanjutnya mengenai komunikasi, terdapat kualitasnya, pembahasan tentang kualitas. Komunikasi yang disampaikan harus bersifat akurat, objektif, lalu jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan juga tepat waktu. Komunikasi yang akurat berarti jauh daripada kesalahan dan juga distorsi. Serta didasarkan komunikasi itu didasarkan kepada fakta yang ada, fakta yang didapatkan oleh audit internal. Komunikasi yang objektif maknanya adalah adil ataupun tidak memihak kepada satu entitas tertentu. Lalu tidak berat sebelah, serta merupakan hasil daripada pemikiran adil dan juga seimbang atas seluruh keadaan yang relevan, sehingga tidak ada keberpihakan. Ketika audit internal terdapat keberpihakan, maka hasil penugasan ya, akan menjadi berat sebelah ataupun terdapat ketidaksesuaian. Komunikasi yang jelas berarti mudah dipahami dan juga terhindar dari pemakaian ataupun pemakaian istilah yang tidak penting, dan menyajikan seluruh informasi yang signifikan dan juga relevan terhadap kondisi maupun entitas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Komunikasi yang ringkas berarti langsung pada titik permasalahannya ataupun to the point, dan juga menghindar daripada uraian yang tidak perlu. Ya, panjang lebar tapi tidak menjelaskan inti permasalahan gitu kan. Nah, itu bukan komunikasi yang tidak terlalu baik gitu ya. Selanjutnya ya, komunikasi yang lengkap berarti tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan, dan juga mencakup seluruh informasi untuk mendukung kesimpulan dan juga rekomendasi. Komunikasi yang tepat waktu berarti tepat pada waktunya, sehingga kalau audit internal itu kan ada batas waktu untuk pengumpulan auditnya, hasil penugasan ataupun penugasan yang dilakukan oleh audit internal, sehingga
tepat waktu itu berarti on time gitu ya, untuk menyerahkan maupun memberikan komunikasi yang tepat atas penugasan yang dilakukan. Dan hal itu akan bermanfaat dengan pertimbangan tingkat signifikan hasil penugasan tadi yang dilakukan oleh manajemen, dan juga dapat dilakukan tindakan koreksi yang tepat. Adapun di dalam kesalahan dan juga kealpaan komunikasi, jika komunikasi akhir ya, mengandung kesalahan ataupun kealpaan, kepala audit internal harus mengkomunikasikan informasi. Jadi intinya di dalam kesalahan dan juga kealpaan ini ya, itu harus dilakukan adanya koreksi ya, yang nantinya akan dikomunikasikan kembali terhadap semua pihak yang sebelumnya menerima komunikasi aslinya awalnya gitu ya, yang ada kesalahan tadi. Di intinya maksudnya adalah memberikan informasi yang sama tapi dengan informasi yang benar, tidak mengandung kesalahan dan juga kealpaan. Berbeda dengan poin kealpaan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh audit internal, maka ada pula poin lain ketika penugasan ataupun pengungkapan atas penugasan yang tidak patuh terhadap standar yang ditetapkan. Nah, apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap definisi audit internal, kode etik ataupun standar yang mempengaruhi suatu penugasan, maka harus ada komunikasi yang mengungkapkan prinsip dan aturan perilaku pada kode etik atau standar yang tidak sepenuhnya dipatuhi. Jadi ketika tidak patuh terhadap standar, maka dibicarakan tuh atau dikomunikasikan tuh terhadap kepala audit internal kepada kepala audit internal atas ketidakpatuhannya. Standar mana yang tidak dipatuhi ketika. Lalu yang kedua adalah alasan ketidakpatuhan. Mengapa tidak patuh kepada standar yang ada. Dan juga yang ketiga, dampak menjelaskan ya, dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap penugasan dan juga hasil penugasan yang dikomunikasikan. Ya. Jadi dampak dari ketidakpatuhan terhadap hasil penugasan. Jadi urutannya adalah setelah kepala audit internal itu melakukan pemeriksaan terakhir ya terhadap komunikasi hasil penugasan final, maka kepala audit internal itu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang dapat memeriksa ataupun memastikan bahwa hasil penugasan akan diperhatikan. Jadi belum sampai kepada klien. Namun setelah proses tersebut, maka akan tujuan akhirnya ya, hasil komunikasi final penugasan itu diberikan oleh KAI atau kepala audit internal kepada mengkomunikasikan hasil konsultasinya kepada klien. Di dalam komunikasi, apabila terdapat pendapat umum, maka pendapat tersebut harus memperhatikan ekspektasi manajemen senior maupun dewan serta pemangku kepentingan lainnya, dan juga harus didukung oleh informasi yang cukup ya. Sehingga alasan atas pendapat umum yang tidak memuaskan itu harus dijelaskan. Pemantauan perkembangan ya, pada poin selanjutnya, pemantauan perkembangan komunikasian dalam hal komunikasi, maka kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Yang pertama, kepala audit internal harus menetapkan proses tindak lanjut atau memantau dan juga memastikan bahwa manajemen senior
telah melaksanakan tindakan perbaikan ataupun menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Yang kedua, aktivitas audit internal harus memantau disposisi atau disposisi itu perintah ataupun pantauan yang dilakukan oleh atasan kepada staf. Maka pemantauan disposisi hasil penugasan konsultasi untuk memantau tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh klien sesuai dengan hasil kesepakatan penugasan konsultasi. Poin terakhir ya, yaitu adalah komunikasi penerimaan risiko. Di dalam hal ini KAI harus menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung risiko yang tidak dapat ditanggung oleh organisasi. KAI ya, harus membahas masalah ini dengan manajemen senior. Apabila permasalahan ini belum terselesaikan, maka KAI harus mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Dewan Pengawas Audit. Identifikasi atas risiko yang diterima oleh manajemen dapat dilakukan melalui program ataupun penugasan asurans maupun konsultasi, mentoring, perkembangan atas tindakan yang dilakukan oleh manajemen atas hasil penugasan sebelumnya. Untuk daftar istilah ya yang menyangkut berbagai termin-termin yang tadi dibahas di dalam standar atribut maupun standar kinerja itu ada di halaman 149 hingga 157. Ya, silahkan ya untuk istilah tersebut bisa dipahami secara mandiri, secara individu untuk mempermudah gitu ya dalam memahami istilah-istilah atau termin-termin tadi di dalam bab atau poin yang sebelumnya dibahas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.